Baik, pidato kami akan saya mulai dari hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim closing di pemerintah akan menjelaskan Dewan Juri yang terhormat. Kami adalah tim yang satu-satunya akan menganalisa lebih dalam bagaimana ruang lingkup mahasiswa setelah lulus nanti. Jika tadi kita mendengar dari opening di pemerintah, itu hanya membahas tentang terkait dunia kampus saja, tapi kita tidak bisa melihat mekanisme bagaimana setelah lulus nanti. Oke, maka dari itu saya akan memaparkan beberapa respon untuk tim opening dan juga tim dari oposisi. Dewan Juri yang terhormat, kita mengetahui bahwasannya negara Indonesia itu adalah negara yang berkembang, di mana mau tidak mau Indonesia juga harus mengikuti industri 4.0 yang dibutuhkan di masyarakat saat ini dan juga di pasar dunia. Dan kita lihat juga kondisi pandemi ini di mana harus kita mendongkrak dalam sektor ekonomi dan kesehatan. Kita melihat juga kita masih negara berkembang yang belum mampu mengikuti 4.0. Lantas bagaimana solusi yang terbaik untuk kita bisa masuk ke dalam pemenuhan tren saat ini di dunia? Yaitu adalah kita fokus kepada jurusan-jurusan yang memang perspektifnya kepada industri dan teknologi. Karena apa? Pada tren saat ini yang dibutuhkan di masyarakat adalah tentang mengikuti 4.0. Itu yang terpenting. Jika tadi kita melihat respon dari oposisi mengatakan bahwasannya jurusan tidak akan populer, akan sulit untuk berkembang karena butuh SDM dan fasilitas dan akses untuk yang cukup. Kita melihat meskipun nanti pada dasarnya jurusan-jurusan yang tidak diberikan subsidi dengan besar-besaran itu akan memiliki pasarnya masing-masing meskipun kecil, tapi mereka mahasiswa yang memiliki pasar-pasar yang memang kecil itu akan sesuai bekerja dengan passionnya. Maka dari itu kita melihat dari tim closing perdebatan pada kali ini dari closing pemerintah melihat bahwasannya kebutuhan tren pada saat ini di dunia perspektif kerja itu adalah industri dan teknologi, yang mana kita harus memberikan subsidi dan proporsional yang lebih besar kepada jurusan-jurusan yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Kita melihat juga kita tidak menyangka bahwasanya semua jurusan itu memiliki pasar masing-masing kita tadi sebutkan, dan juga setiap mahasiswa memiliki keinginan masing-masing dan juga memiliki minat untuk mereka masuk kepada jurusannya masing-masing. Kita itu hidup di negara berkembang, masih dalam proses memajukan keserapan pekerjaan. Kita ingin mensubsidi peluang-peluang jurusan yang lebih besar, maka dari itu kita terfokus kepada satu jurusan yang memang memiliki lingkup terserapan pekerjaan yang lebih besar, yaitu di dunia industri dan teknologi. Subsidi mereka tidak bisa dijelaskan adanya supply dan penonton minus jika kita mengikuti tren. Kita melihat oposisi mengatakan bahwasannya kita mengikuti semuanya rata, harus diratakan. Kita melihat juga bahwasannya persiapan kita untuk menghadapi industri 4.0 apakah sudah cukup? Apakah sumber daya yang kita berikan itu sudah cukup? Dan apanya kita belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Dan juga tadi saya memberikan respon untuk tim oposisi mengatakan dari proposal yang diberikan itu hanyalah jangka pendek. Kita melihat sebenarnya ini jangka panjang. Ketika kita sudah masuk 4.0 dan kita memenuhi sumber daya manusianya, dan kita sampai saat ini melihat 4.0 itu masih bertahan sampai sekarang. Dan jika itu nanti masuk kepada 5.0 atau 6.0, kita memiliki bekal yang cukup untuk mengikuti alur-alur dari perubahan industri dan teknologi. Dewan Juri yang terhormat, kita harus melihat bahwasannya di negara ini sendiri mengapa banyak investor-investor industri tidak mau masuk ke Indonesia. Karena apa? Karena kurangnya sumber daya manusia yang tidak bisa memenuhi. Akibatnya investor itu takut bagaimana nanti pekerjaannya ataupun itu yang ladang bisnisnya itu akan hancur. Karena apa? Kita tidak bisa memberikan sumber daya manusia yang cukup, yang mana bisa mampu mendongkrak perekonomian itu sendiri. Maka dari itu kita menginginkan fokus kepada teknologi dan industri sebagai fokus untuk memberikan subsidi kepada jurusan-jurusan yang memang memiliki tingkat prospektif kerjanya itu tinggi juga. Maka dari itu akan berimpact besar jika kita terfokus pada dua hal itu. Pertama apa? Investor-investor industri akan masuk ke Indonesia dan juga memberikan dana investor, dan kita bisa memberikan juga SDM-SDM yang cukup dan memenuhi kebutuhan yang global. Dewan Juri yang terhormat, kita melihat bahwasannya dua oposisi dan juga pemerintah itu tidak memberikan mekanisme yang tepat juga, dan tidak memberikan mekanisme yang jelas, hanya berkutik pada perkuliahan, tapi tidak melihat bagaimana ruang lingkup mahasiswa setelah lulus nanti. Dewan Juri yang terhormat,
ketika Indonesia masuk dalam industri 4.0 belum mampu mengikuti, maka dari itu kita mensubsidikan jurusan populer yang mengikuti tren untuk percepatan perkembangan perekonomiannya dan juga perkembangan kompetensi sumber dayanya. Dan karena apa? Perusahaan juga menuntut kompetisi di bidang yang dibutuhkan. Banyak di kalangan mahasiswa yang memang dia itu akan berpindah bekerja sesuai dengan tidak bidangnya. Kenapa? Karena memang ada penolakan tidak kesesuaian kompetensi yang dia miliki dengan pekerjaan yang dia miliki juga. Akibatnya mereka memilih untuk memilih pekerjaan yang di lain dari kompetensinya, dan itu akan berdampak buruk. Maka dari itu kami menegaskan tim closing dari pemerintah menegaskan bahwasannya kita cukup fokus kepada jurusan-jurusan yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Karena apa? Yang dibutuhkan saat ini Indonesia sebagai negara berkembang adalah tentang industri dan teknologi. Maka dari itu kami mengucapkan sangat bangga jika kami berada pada posisi seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hitungan 3, 2, 1, debatan saya mulai. Saya selaku pembicara 2 dari tim oposisi penutup ingin menyampaikan tambahan-tambahan yang nanti akan memperkuat proposal kami pada siang hari ini, yang dimana pada musik kali ini saya selaku tim closing dari pembicara 2 sangat merasa kurang dengan apa yang telah disampaikan oleh tim pemerintah maupun tim oposisi pembuka terkait analisis aktor dalam mosi pada kali ini. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh tim pembicara 1 kami terkait sanggahan-sanggahan yang diberikan kepada tim pembuka pemerintah maupun tim pembuka oposisi masih sangat kurang jelas ketika mereka hanya menyampaikan terkait masalah dunia kampus, terkait program-program yang populer maupun tidak. Karena pada kenyataannya bahwasannya negara kita sendiri membutuhkan jawaban untuk negara kita sendiri, tidak hanya selingkup kampus. Karena selingkup kampus itu tidak menjawab permasalahan yang besar, melainkan nantinya bahwasannya program studi populer maupun tidak populer itu memiliki ranahnya masing-masing. Ketika setiap calon mahasiswa memilih, nanti itu akan menjadi beban mereka masing-masing untuk ke depan atau masa depan. Sehingga di sini ketika dari pembicara pemerintah maupun oposisi pembuka masih kurang baik menganalisis proposal pada kali ini. Memperkuat argumen dari pembicara 1 kami, yang pertama yaitu status quo saat ini pemerintah kita masih membutuhkan angkatan yang sebenarnya bukan untuk masa depan terkait keterserapan kerja saja, tapi bagaimana membawa negara kita yang masih dalam konotasi negara berkembang menuju ke negara maju. Nah, siapa yang akan mempersiapkan itu? Ya inilah yang kita berikan subsidi, yang dimana harus kita fokuskan sebagai pemerintah. Sebagai pemerintah kita akan tetap memberikan subsidi kepada maupun program studi yang populer maupun tidak. Tetapi kita memiliki ranah di mana ketika kita mempersiapkan yang jauh lebih penting untuk masa depan. Yaitu siapa? Yaitu angkatan-angkatan yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan Indonesia untuk menuju ke negara yang lebih maju lagi. Pembahasan argumen pertama saya di sini adalah bagaimana poin pembenaran yang disampaikan dari proposal kami, yaitu adalah tentang terkait negara berkembang. Kita sama-sama mengetahui bahwa negara kita sangat lambat ketika ada teknologi baru yang akan datang, ketika ada musibah yang datang. Semuanya negara kita masih berjalan dengan lambat. Oleh karena itu kita sebagai pemerintah yang masih memiliki anggaran untuk memberikan subsidi, makanya kita arahkan kepada yang lebih jelas arahnya, yaitu apa? Menjawab permasalahan atau tren masyarakat saat ini. Ketika negara kita disiapkan untuk program-program yang lebih baik seperti program persiapan di industri, di teknologi, yang nantinya akan membawa masyarakat juga kepada arah yang lebih siap untuk kedepannya. Oleh karena itu, poin pembenaran kami di sini bahwasanya proposal kami merasa lebih pantas diajukan ketika subsidi ini diarahkan untuk menjawab tren-tren masyarakat, bukan hanya untuk masalah prodi populer maupun tidak populer, karena semuanya punya hak untuk menerima. Tapi pemerintah saat ini memberikan opsi baru lagi, bagaimana subsidi ini juga bisa diberikan dan diarahkan untuk menuju ke negara kita yang lebih baik. Lalu kedua yaitu adalah argumen kedua kami adalah terkait beban pembuktian. Apakah benar ketika kita arahkan kepada program-program yang menuju ke negara yang baik atau ke industri misal atau teknologi akan lebih baik, kita akan coba bawa ketika tim pemerintah pembuka membawa bahwasannya program-program populer akan lebih baik ketika diurus dengan subsidi yang lebih tinggi, itu belum tentu membuktikan apakah dengan program studi teknik misal yang diberikan subsidi lebih tinggi lalu bisa menambah fasilitasnya, apakah memang anak-anak di dalamnya bisa siap
hanya dengan pembelajaran kurikulum yang diberikan, cukup dengan menambah fasilitas itu kan belum tentu. Sehingga di sini ketika ada subsidi yang diarahkan atau kita opsionalkan untuk bagaimana menunjukkan program-program yang lebih mengarah kepada bagaimana kita menjawabkan masyarakat yang tadi itu adalah salah satunya menuju ke negara berkemajuan. Nah, di sini malah hampir semua bidang program studi sebenarnya bisa mengarah, bisa mendapatkan bagaimana program semua mahasiswa setelah nantinya lulus, baik yang dia bekerja sesuai passion atau tidak, sesuai jurusan atau tidak, ketika kita menyiapkan program dengan subsidi untuk menuju ke negara berkemajuan, malah nanti semuanya akan berdampak baik. Sehingga ketika tadi pembicara pemerintah menyampaikan bahwa program populer yang lebih membutuhkan dan lebih baik menerima, dan ketika tim oposisi menyampaikan bahwasannya yang lebih membutuhkan malah prodi-prodi tidak populer, di sini kami lebih menengahi lagi bahwasannya beban pembuktian yang paling tepat adalah di proposal kami, bahwa kami merasa program untuk menuju ke arah negara berkembang ke persiapan menuju ke negara berkemajuan itu jauh lebih baik. Lalu di sini ketika kami ingin mencoba membawa argumen kami, yaitu trade off, bagaimana ketika pemerintah nantinya mengarahkan subsidi ini hanya kepada mahasiswa kepada prodi-prodi yang populer, apakah nantinya cukup dengan prodi-prodi populer ini Indonesia menjawab teknologi-teknologi ke depan? Tentu tidak. Ketika kita sekarang menyampaikan prodi-prodi populer, kedokteran, teknik, lalu sekolah-sekolah tinggi yang nantinya mereka keluar sudah menjadi PNS, terus asisten negara dan lain sebagainya. Apakah cukup dengan kita fokus kepada program studi populer? Tentu tidak, karena perkembangan zaman yang akan terus maju. Kita tidak pernah tahu apakah kita membutuhkan di bidang A saja atau bidang B saja. Kita harus melihat bagaimana tarik ulurnya, kita harus mempersiapkan semuanya. Makanya dari sini subsidi ini hadir untuk program-program menuju ke Indonesia lebih berkemajuan, bukan memilih prodi populer atau tidak. Bayangkan ketika kita lalu menarik ulur trade-off ini kepada pilihan dari tim oposisi menyampaikan bahwasannya program studi yang tidak populer malah yang lebih membutuhkan. Kita di sini sebagai negara meyakini semua program studi memiliki keunggulannya masing-masing, entah itu populer atau tidak. Sehingga kami di sini selaku pemerintah tidak lagi membandingkan apakah kalian membutuhkan bantuan lebih banyak atau tidak, tapi kami di sini sebagai pemerintah menyiapkan angkatan-angkatan yang lebih siap menjawab teknologi, yang dimana ketika besok tidak ada lagi istilah guru gaptek, tidak ada lagi istilah kita tidak siap teknologi, tidak ada lagi istilah kita kekurangan dokter, tidak ada lagi kita istilah kekurangan teknologi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut kami, sekali lagi kami simpulkan bahwasanya proposal kami pada siang hari ini lebih pantas untuk diajukan kepada tim Dewan Juri yang terhormat. Mengapa demikian? Karena sekali lagi, subsidi tidak hanya untuk si populer ataupun tidak populer. Subsidi bisa kita berikan kepada semuanya, tapi memiliki proporsional lebih difokuskan kepada siapa kita akan memberikan, itu akan menjadi poin penting. Sehingga kami tim pemerintah lebih menyetujui bahwasannya subsidi ini akan lebih baik jika sebagian besar diberikan kepada program-program yang memang menyiapkan angkatan untuk menuju ke negara berkemajuan, bukan hanya untuk meningkatkan kualitas bidang masing-masing, tapi memang menyiapkan negara kita untuk memberikan jawaban kepada masyarakat ketika masyarakat bingung akan teknologi yang semakin canggih. Kita sebagai pemerintah menginginkan angkatan-angkatan muda lah yang akan membantu masyarakat menjawab permasalahan-permasalahan itu. Karena kami selaku pemerintah membutuhkan rakyat-rakyat, dan salah satunya yaitu adalah bagian dari angkatan-angkatan muda ini untuk membantu kami untuk menuju ke negara yang lebih maju dan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.